Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali bersama saya di dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan pelajaran kita pada hari ini sudah memasuki di halaman 57 dengan judul Cahaya Baru di Tempat Kudus bagian 3. Ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Kita masuk ke dalam inti pembacaannya. Kemarin kita diperkenalkan dengan O.R.L. Crosier, teman Herman Edison. Ia mendedikasikan waktunya untuk mendalami Alkitab secara intensif dan ekstensif mengenai makna tempat kudus dan pemulihan yang akan terjadi pada akhir 2300 hari dan dari Daniel 8 ayat 14. Dalam tulisan yang dimuat di Dai Tuan yang diterbitkan oleh Edison dan F.B. Hunt Crosier secara sistematis menguraikan temuannya. Salah satu kesimpulan pertamanya adalah bahwa interpretasi Miller salah, karena berdasarkan prinsip apapun kata tempat kudus tidak dapat ditetapkan atau diartikan bahwa itu adalah bumi. Crosier jelas memiliki konkordansinya saat dia mencatat bahwa kata tempat kudus atau bait suci muncul perjanjian baru semuanya dalam kitab Ibrani. Kemudian dalam artikelnya, Crosier menyimpulkan bahwa tempat kudus yang disebutkan dalam Daniel 8 ayat 14 dan mungkin merupakan bait suci orang Yahudi, karena bait suci tersebut telah dihancurkan dan tidak dapat diperbaiki lagi. Meskipun bait suci orang Yahudi tidak lagi menjadi bait suci sudah sejak 1800 tahun sebelumnya, namun ada sesuatu yang lain yang ada hingga akhir dari 2300 hari yang disebut tempat kudus. Dan pada akhir periode tersebut, bait suci akan mengalami perubahan yang diungkapkan dengan kata dibersihkan, dipulihkan, dibenarkan, atau dinyatakan benar. Ya baik, sangat luar biasa. Pelajaran kita pada hari ini sesuai dengan judulnya Cahaya Baru di Tempat Kudus. Bagaimana tadi di sini dikatakan bahwa kita kemarin sudah diperkenalkan dengan O.R.L. Crosier, teman Herman Edison, yang mendedikasikan waktunya untuk mendalami Alkitab secara intensif dan ekstensif mengenai makna tempat kudus dan pemulihan yang akan terjadi pada akhir 2300 hari dari Daniel 8 ayat 14. Dan di dalam tulisan yang dimuat di Dai Tuan yang diterbitkan oleh Edison dan F.B. Hunt Crosier secara sistematis menguraikan temuannya. Salah satunya yaitu kesimpulan pertamanya adalah bahwa interpretasi Miller salah. Karena menurut pendapat Miller, berdasarkan prinsip apapun, kata tempat kudus tidak dapat diartikan atau diterapkan. Itu adalah bumi. Dan Crosier ini jelas memiliki konkordansinya saat dia mencatat bahwa kata tempat kudus atau bait suci muncul 104 kali dalam Alkitab, 100 kali dalam Perjanjian Lama dan 4 kali dalam Perjanjian Baru. Semuanya ada di dalam kitab Ibrani sesuai dengan ayat inti kita pada hari ini, yaitu Ibrani 8 ayat 5. Di sini dikatakan pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau buat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Baik, sangat luar biasa bagaimana pelajaran kita pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa berdasarkan prinsip apapun itu, kata tempat suci tidak dapat diterapkan atau diartikan bahwa bait suci itu adalah bumi. Bagaimana banyak sekali orang-orang pada zaman sekarang bahwa mereka mengatakan bait suci itu adalah bumi, tetapi itu tidak dapat diartikan atau tidak dapat diterapkan, sama seperti pelajaran kita hari ini, yaitu bahwa berdasarkan prinsip apapun kita tidak dapat terapkan atau artikan bahwa bait suci atau tempat kudus itu adalah bumi ini. Dan kita lanjutkan di sini dikatakan satu hal yang jelas dari kitab Ibrani yang ditunjukkan Crosier
bahwa Kristus pada saat kenaikannya memasuki tempat pelayanannya di surga, yang dalam hal pola atau tipenya digambarkan oleh bait suci Yahudi, dan itulah tempat pelayanannya selama periode penyebaran Injil ke seluruh dunia. Kitab Ibrani tanpa diragukan lagi menunjukkan bahwa kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha kuasa di surga, yang melayani ibadah di tempat kudus. Ini adalah satu-satunya ayat dalam Perjanjian Baru di mana kata tempat kudus ditemukan. Selain dari 3 lainnya yang berbicara tentang bait suci Yahudi, dan sekarang kita merasa aman dalam menyatakan bahwa tidak ada otoritas kitab suci untuk menyebut hal lain sebagai tempat suci berdasarkan Injil, kecuali tempat pelayanan Kristus di surga dari saat kenaikannya kepada Bapa sampai kedatangannya yang kedua kali. Ya baik, sangat luar biasa bagaimana kita diingatkan kembali melalui firman kita pada hari ini, bahwa firman kita pada hari ini mengajarkan atau mengingatkan kita kepada umatnya, yaitu kita sendiri, bahwa pada saat Tuhan ke dunia ini, Tuhan mempunyai suatu misi, yaitu menembus dosa-dosa manusia, yaitu diri kita sendiri. Bagaimana Tuhan mau mengorbankan dirinya untuk kita umat manusia, agar dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang telah kita perbuat, maka Tuhan menghapus dosa-dosa kita melalui darahnya yang suci. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk menembus dosa-dosa manusia, dan juga kita sebagai umat manusia juga selalu mengingat akan jasa Tuhan, akan pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Biar kita mau selalu mengingat akan pengorbanan yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga kita bisa sampai detik ini, dan Tuhan selalu menjaga kita, dan Tuhan selalu melindungi kita, selalu berserta sama dengan kita. Bagaimana Tuhan selalu mempunyai kasih yang sangat besar kepada umatnya, asalkan kita mau yakin dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan juga di sini dikatakan satu hal yang jelas dari kitab Ibrani yang ditunjukkan Krosir, bahwa Kristus pada saat kenaikannya memasuki tempat pelayanannya di surga, yang dalam hal pola atau tipenya digambarkan oleh bait suci Yahudi, dan itulah tempat pelayanannya selama periode penyebaran Injil ke seluruh dunia. Ya baik, bagaimana di dalam Alkitab juga kata tempat kudus atau bait suci seringkali muncul 104 kali dalam Alkitab, yaitu ada di dalam kitab Ibrani, 100 kali dalam Perjanjian Lama dan 4 kali dalam Perjanjian Baru. Semuanya dalam kitab Ibrani. Di dalam Alkitab, di situ dikatakan bahwa bait suci atau tempat kudus bukanlah di dunia ini. Dan kita lanjutkan, hari ini kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Yesus sebagai imam besar kita di bait suci surgawi. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Tuhan, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Amin. Ya baik, dari akhir pelajaran kita pada hari ini, bagaimana kita diingatkan, kita diajarkan kembali melalui firman kita pada hari ini, bahwa kita harus dapat bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, sebagai imam besar di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan karena Yesus sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna, yaitu kita sebagai umatnya yang berdosa ini. Bagaimana Tuhan datang ke dunia ini untuk umatnya, yaitu kita, yaitu pribadi kita masing-masing. Bahwa bagaimana Tuhan sudah berkorban untuk kita, untuk umat manusia yang berdosa ini, yang sudah melakukan berbagai banyak kesalahan, tetapi Tuhan selalu memaafkan kita dengan sepenuh hatinya. Maka dari itu, biar kita mempunyai suatu karakter sama seperti Kristus, karena ia selalu memaafkan orang-orang yang bersalah kepada Dia. Dan juga kita harus bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang selalu memaafkan kita, yang selalu memberikan kita kasih, yang selalu memberikan kita mukjizat di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana melalui kuasa kasih-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing, kita bisa melihat akan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.